Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Ya kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah jangan sampai ibumu meneteskan air mata. Nah sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan kembali melihat sebuah video tayangan yang berikut ini. Pelaku membacokan berinisial OP 20 tahun dan korban berinisial ED 40 tahun. Akibat perbuatannya, E mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala hingga harus dilarikan ke RSMH Palembang. Kasat Reskrim Polres Tabes Palembang Kompol Tri Wahyudi mengatakan pelaku sudah ditangkap di rumahnya sekaligus lokasi kejadian. Dikutip dari Tribun Sumsel.com Minggu 8 Agustus 2021, diduga pelaku sudah tak tahan melihat korban sering menganiaya ibunya. Pelaku langsung mengambil pedang dan membacok sang ayah. Tetangga korban dan pelaku bernama Ani, 38 tahun, mengatakan sempat terjadi keributan di rumah tersebut tetapi tak dihiraukan olehnya. Tak lama kemudian istri korban keluar rumah dan meminta tolong sambil menyebut sang anak dan suaminya sedang berkelahi. Ani dan istri korban langsung melapor ke sekretaris RT dan meminta bantuan kepada sejumlah warga. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ini yang saya maksud nih Ustadz Maulana, saya udah tenang sekarang nih, saya udah wudhu tadi. Tapi kadang-kadang begitu ya, namanya anak ini nggak tahan gitu loh. Melihat pertengkaran baik itu ibu dengan ayah ya kan. Terus seandainya ibu dengan saudara kita, kakak atau adik atau mungkin dengan saudaranya. Nah ini kadang-kadang tuh sampai kita tuh emosi. Nah pertanyaannya, kalau sampai kita ngelawan dan kita membela ibu kita, menyakiti orang-orang yang menyakiti ibu kita, itu hukumnya bagaimana? Baik itu ayah, saudara kita atau mungkin saudaranya ibu. Ini mau izin penjelasannya Ustadz. Buah si malakama. Iya buah si malakama, bener banget. Izin Pak Yai Sasam. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Berbicara tentang bagaimana seorang anak menjadi kayak buah si malakama. Membela ibu, durhaka kepada ayah. Taat kepada ibu, durhaka kepada ayah. Mohon maaf dalam hal ini kita harus camkan. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kalaupun mau membela ibu, tapi bukan berarti kita durhaka kepada ayah. Kalaupun kita emosi karena melihat ibu dianiaya dan kita harus membela ibu tanpa harus untuk melakukan kezaliman kepada ayah. Mohon maaf, ini harus saya sampaikan bahwa dalam hal ini sebaiknya harus lebih hati-hati. Jangan sampai kita justru menambah kedurhakaan dengan berusaha untuk melakukan ketaatan tapi justru melakukan kedurhakaan. Hati-hati, hati-hati. Makanya ada namanya akhlak, ada namanya adab, ada namanya budi pekerti, ada namanya tata cara, ada namanya ilmu. Dari sinilah kita harus melakukan tahap untuk melakukan dalam hal ini pembelaan terhadap hidup ibu. Karena untungnya kita berada dalam posisi negara yang berhukum. Ada aturan hukumnya. Nah, kalau begitu maka media dakwah lah yang harus kita lakukan. Media dakwah itu mengajak. Media dakwah itu mempromosikan. Media dakwah itu menenteramkan. Ya, kalau mau paling bagus ambil ibu, bawa ke tempat yang aman. Bawa ke tempat yang aman, itu paling bagus. Lalu setelah diamankan ibu, barulah kita masuk ke tahap berikutnya dengan menenangkan ayah, lalu berdakwah kepadanya. Karena kenapa? Bantulah orang yang zalim kata Nabi dengan cara tidak memberikan kesempatan untuk melakukan kezaliman. Nah ini, orang zalim aja, orang yang mohon maaf, yang durhaka aja, yang melakukan maksiat aja dibantu. Kok dibantu? Bantu dia untuk tidak melakukan dosa berikutnya.
Dengan cara apa? Selamatkan dulu ibu. Jadi cara yang terbaik bukan berarti kita mencari mau membunuh tikus dengan membakar gandum. Tetap kita membenci perbuatan jahatnya ayah, tapi ayahnya tidak dibenci. Jadi yang dibenci itu adalah perbuatannya, bukan ayahnya. Bukan ayahnya. Dalam hal ini tetap ada andil kebaikan ayah terhadap diri kita. Tetap kita berutang jasa. Tetap kita harus berbakti kepadanya. Tetap kita menjalankan kewajiban kita terhadap ayah. Maka dari itu kembali saya tegaskan. Benci perbuatan jahatnya tapi jangan benci orangnya. Sekali lagi. Benci perbuatan jahatnya buruknya tapi jangan benci orangnya. Maka dalam hal ini tahapan yang dilakukan. Mohon maaf tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Tidak ada pembolehan untuk melakukan perbuatan buruk, untuk melakukan membela yang baik, tidak. Maka selamatkan ibu, amankan ibu, lalu dakwai ayah. Dakwai ayah. Jadi satu yang diselamatkan, satu yang diingatkan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi semuanya tetap ada adabnya. Ada Bukan adabnya. berarti akhirnya jadi menyakiti. Justru itu jatuhnya durhaka juga tetap kepada orang tua. Nggak bisa. Jadi ada adabnya. Jadi kita nggak boleh contoh hal-hal yang buruk. Nggak ada yang namanya kerjasama dalam kemaksiatan. Nauzubillah min Jadi dzalik. kata Nabi, la Iya. ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Masya Allah. Jangan taat kepada makhluk yang manapun dalam maksiat kepada Nauzubillah Allah. min Siap. dzalik. Terima kasih banyak Pak Kiai ya. Nah Ustaz Syam nih kita lanjut lagi nih ya. Siap. Kita bicara masalah dalam situasi di mana nih kita mengalami perdebatan dengan ibu kita misalnya. Ya, kalau mungkin bicara masalah tentang pemikiran, kayak yang namanya orang tua itu kan pemikiran kan pada zamannya. Betul. Iya kan, dan kita ini kan anak zaman sekarang yang pemikiran kita itu adalah di zaman sekarang ini gitu loh. Betul. Sesuai dengan kenyataan. Nah kadang-kadang kita nih mau menyampaikan pandangan kita ini kita tuh sungkan. Karena takut menyakiti perasaannya gitu loh. Nanti dibilangnya aduh nih anak nggak nurut sama orang tua atau bagaimana. Nah padahal kita di posisi yang benar. Bagaimana adabnya kita untuk berdiskusi dengan seorang ibu agar beliau ini tidak meneteskan air matanya. Mohon izin penjelasannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Pak Kiai, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Al-Quran, berdakwalah atau sampaikanlah pendapatmu, ajaklah, undanglah. Yang namanya mengajak, tadi sedikit disinggung oleh guru kita Ustadz Maulana, namanya mengajak, kita tidak pernah mengajak orang untuk menjatuhkan perasaannya. Ada nggak orang mengundang orang lain, silahkan datang ke rumah saya, sampai di rumah dicaci maki? Nggak ada. Berarti kalau kita mau menyampaikan sesuatu, berdiskusi kepada siapapun itu, wabil khusus kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang telah berjasa sangat besar dalam hidup kita, yakni orang tua kita, maka jangan pernah berdebat dengan mereka dengan niat supaya dia kalah berdebat. Kadangkala kita berdebat dengan orang lain itu karena kita pengen menang. Padahal berdebat itu untuk mencari kebenaran. Berdiskusi itu untuk mencari suatu solusi. Bukan untuk merasa lebih hebat daripada orang lain. Apalagi merasa bahwa saya mengalahkan ayah, saya mengalahkan ibu, saya mengalahkan bapak, saya mengalahkan mama. Maka subhanallah, uda'u kata dakwah. Ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Ayat ini mengatakan kepada jalannya, bukan kepada tujuannya. Artinya kita mengajak berdiskusi orang tua kita bukan menunjukkan poinnya bahwa mereka salah, mama salah, bapak salah. Tidak, jangan menyalahkan. Tunjukkan saja bahwa mereka ini adalah jalannya. Ibu, sebenarnya di zaman sekarang udah seperti ini. Mungkin ibu ada kesalahpahaman dalam memahami. Maka berbicara dengan sesuatu yang sangat lembut, qaulan karima. Perkataan yang sangat-sangat memuliakan kedua orang tua kita. Maka subhanallah, mari kita contoh siapa dalam Al-Quran, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai orang tua yakni Azar. Ada yang mengatakan Azar ini ayah kandungnya, ada yang mengatakan ini adalah pamannya. Namun terlepas daripada itu disebut bahwa Azar ini adalah seseorang yang mengusir Nabi Ibrahim, marah karena Nabi Ibrahim berdakwah tauhid pada saat itu. Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdiskusi, berbeda pendapat. Ini perbedaan pendapatnya bukan lagi masalah sepele, bukan masalah mau bangun rumah di mana, bukan masalah mau kuliah di mana, bukan masalah mau sekolah di mana, tapi perdebatannya adalah masalah agama, di mana Nabi Ibrahim berdakwah
dakwah tauhid, orang tuanya tidak mau menerima. Tapi Nabi Ibrahim berbicara kepada ayahnya dengan mengatakan, Ya abati, Ya abati lima ta'budu ma la yasma' lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh dengan menggunakan kalimat ya abati. Normalnya bahasa Arab kalau memanggil ayah ya abah atau ya abi, tapi bahasanya di sini menggunakan ya abati. Apa arti ya abati? Wahai ayahku sayang. Subhanallah. Membenci tapi tetap memanggilnya dengan sebutan mulia. Ayahku sayang, ayahku sayang. Terkadang kita berdebat dengan orang tua langsung tidak memuliakan namanya. Bahkan kadangkala kita tidak memanggil namanya. Subhanallah. Nabi Ibrahim tetap memanggil dengan menyebut wahai ayahku sayang. Walaupun dalam keadaan berdiskusi yang panas, walaupun dalam keadaan berdebat yang hebat. Subhanallah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syam. Fadli. Jadi tetap ya namanya anak ini juga ya harus ada adabnya yang Betul. baik pada saat berbicara sama orang Iya. tua. Ini Masya Allah. Muliakan orang tuamu. Beruntunglah masih punya orang tua. Ya Masya Allah luar biasa. Nah kita lanjut lagi sekarang, kita langsung aja nih ya membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustaz. Oke kita masuk ke pertanyaan yang ada di Instagram dari @hamba_Allah nih. Ya Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah lebih mementingkan istri daripada ibu kita disebut anak durhaka? Seperti zaman atau pada kisah Alqomah di zaman Nabi SAW. Mohon penjelasannya Ustadz, tolong jangan sebutin nama saya, syukron. Sudah gak disebutin, terima kasih. salah Syukron. satu bentuk Ustadz, kedurhakaan. emang udah saya tunjuk Ustadz Oh, iya, Maulana? belum juga. Iya sekarang Ustadz Maulana deh, lagi udah. Saya emosi aku Udah, ini. oh iya. Salah satu bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tua ketika dia lebih mementingkan istri daripada ibunya. Nauzubillah min zalik. Dengar itu. Siap Ustaz. Sebelum nikah aku udah bilang sama Jihan, engkau akan selamanya menjadi wanita nomor 2. Oh iya, aku juga begitu. Masya Allah. Sebelum Setelah ibu. menikah, aku Setelah ibu. sebelum menikah aku panggil. Iya, saya juga gitu. Umi Nora, Istri saya nangis dulu digituin. sebelum dilamar. Kalau ibu aku akan melamar, tapi ingat, saya tetap akan berbakti kepada ibuku dan bantu aku untuk berbakti kepada ibuku. Masya Allah, luar biasa. Jadi, bagaimana bentuk kedurhakaannya? Ketika orang lebih mementingkan ibu daripada istrinya, mementingkan istri daripada kebalik. ibunya. Mementingkan istri daripada ibunya, sebenarnya dia sudah menyakiti perasaan orang tua. Sebenarnya dia sudah mengabaikan orang tua. Dan ketahuilah dalam hal ini termasuk perbuatan yang buruk. Dan ini pasti kita rasakan ini. Saya pernah bikin acara buka puasa. Oh, Kesalahan saya sih. Bikin buka puasa di hari yang sama. oh Di Masya rumah Allah. ibu saya sama rumah istri saya. Oh iya, saya tahu itu ceritanya. Jadi saya pergi ke sana dulu. Iya. Jelang buka puasa di rumah istri. Rumah ibu mertua saya ceritanya. Selesai itu baru ke ibu. Ibu saya marah-marah. Kok ke sana dulu? Enggak, supaya saya lebih lama di sini. Oh. Kan saya cuma baca doa di Untung sana. anaknya jago ngeles sih. Saya baca doa. Saya bilang saya baca doa di sana. Iya, Nah di iya. sini saya makan. Oh Masya Allah Aku luar kan biasa. begitu. Batalinnya di mana? Batalinya di rumah ibu saya. Oh iya, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Maulana ya bicara masalah tentang ibu ini memang kita aduh ya Allah Masya Allah luar biasa. Masing-masing orang itu punya masing-masing cobaan. Jadi jalanilah cobaannya sesuai dengan kemampuan kita pastinya yang Allah kasih itu. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya dari Syarifah Haisyah. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah memilih pasangan hidup sesuai dengan keinginan orang tua itu termasuk hal yang berbakti kepada orang tua? Mohon penjelasannya Ustadz, karena jika saya memilih sendiri pasangan yang saya inginkan, sudah pasti ibu tidak bahagia. Terima kasih. Nggak gitu juga konsepnya Pak Kiai ya? Betul. Mohon izin Pak Kiai dijelasin aja deh sambil tausiah. Iya, terima kasih Kak Fadli. Biar paham. Iya. Pak Kiai Maulana, Iya. kemudian Kiai Syam. Pemirsa Indonesia, itu anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi belum tentu juga bahwa pilihan anak itu adalah buruk atau jelek. Makanya ada istiqoroh.
kita berdoa kepada Allah. Saya yakin Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, please ask me, I guarantee. Nah kemudian ada resep-resepnya itu bahwa orang tua pasti ingin anaknya bahagia. Enggak mungkin orang tua menjerumuskan. Betul tidak Kiai? Tidak mungkin, makanya resep dari Rasulullah agar anak baik, semua baik perempuan maupun laki-laki, tunkahul mar'atu li arba'in. Nikahin tuh perempuan dengan atau laki-laki dengan 4 hal. Limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fazfar bizatidin, talibat siada. Mungkin karena harta bendanya yang halal yang berkah. Kemudian karena kecantikannya, karena kegagahannya. Atau mungkin karena keturunannya. Tapi ingat yang terpenting adalah karena agamanya. Wali diniha, talibat yadak, fazfar bizatidin, talibat yadak. Dengan agama itulah saya yakin bahwa semua urusan dunia akan digenggam di tangannya. Kita nggak usah neko-neko. Nikah itu karena Allah. Sampai semoga antil jannah, sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, tujuannya motivasi kita nikah ikut mungkin sama mama, mungkin sama papa, mungkin kita sendiri. Memang ibunda tersayang, ayahanda tersayang, ini zamannya bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Bahwa arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 poin yang membuat happy manusia pengantin. Tuh, kita laki-laki maupun perempuan, Ustaz. Apa itu? Ya 4 hal. Yang pertama, antakuna zaujatu solehatan. Punya istri yang solehah, punya suami yang soleh. Amin. Itu yang berkali-kali saya ngomong bahwa a good husband makes a good wife is a good price for husband. Bahwa laki suami yang a good itu, yang memang ibu memilih atau bagaimana anak memilih, tentunya bisa mencetak istri juga jadi baik. Wa auladuhu abroron, punya anak juga yang berbakti pada orang tua. Supaya tidak terjadi kedurhakaan kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, jangan lupa wahulatu solehin, punya lingkungan juga yang baik-baik. Yang saya pernah mengatakan bahwa bird of the same feather will flock together. Burung dengan bulu yang sama berkumpul dengan bulu yang sama. Terakhir, bahwa kita mau bahagia adalah warizkuhu fi biladihi. Bahwa rizkinya insya Allah semoga ada di negeri kita, Indonesia Raya. Amin. Berkah Amin, selalu. amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Kiai Ya, atas amin. penjelasannya. Mudah-mudahan tadi yang bertanya sudah puas, dia dijawab panjang sama guru kita Pak Kiai tadi. Agamanya, Masya Allah. Nah Ustadz Maulana, ini ada pertanyaan nih ya. Apa lagi pertanyaannya? Boleh nggak kita menjauhi katanya ibu kita karena menghindari perdebatan. Jadi dia menjauhi dulu orang tuanya ibunya, boleh nggak? Kok tarik nafas Ustaz? Kenapa tarik nafas? Karena jawabannya panjang. Oh jawabannya panjang, nggak bisa pendek. Nanti sebat-sebat bentar lagi ya. Oh ya boleh deh kalau gitu deh. Ya udah, yang di rumah udah nungguin nih ya. Oke buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Saya ingatin lagi jangan pindah-pindah channel. Setelah ini insya Allah kita akan ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah. Dan kepada pemenang yang beruntung pastinya ya. Dan buat Anda yang mau ikutan langsung aja telepon ke nomor yang ada di bawah ini ke 79187700 untuk Jabodetabek atau di 021791797711 ya. Untuk di luar Jabodetabek. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi gitu, panjang pembahasannya. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video, upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.